saja, kita masuk pada poin berikutnya. Amalan pelebur dosa berikutnya yang ketiga adalah yakni memperbanyak amal soleh. Penulis di sini mengatakan amalan soleh bisa menebus dosa yang telah dikerjakan, bahkan bisa menghapus dan menghilangkan dosa tersebut. Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Yang artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik, ya Pak ya, perbuatan yang baik itu amalan soleh. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan dosa dan perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud ayat 114. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, sesungguhnya melaksanakan amalan kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, Bapak-bapak. Ya, namun di sini kita harus tahu bahwa dosa-dosa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Ya, karena dosa besar itu harus bertaubat dulu baru diampuni oleh Allah. Kemudian penulis melanjutkan, sungguh sangat banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa amalan soleh bisa menghapus kesalahan dan dosa. Di antara bentuknya yang pertama, masuk agama Islam. Ini khusus bagi mereka yang di luar Islam. Jangan bapak-bapak yang udah Islam, wah saya ingin dosa-dosa saya diampuni. Saya murtad dulu, terus baru masuk Islam lagi. Ini nggak boleh. Murtad dulu, nggak taunya meninggal. Na'udzubillah. Ya Pak ya, ini khusus buat siapa? Para mu'allaf. Ya. Rasulullah bersabda, ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu. Ya. Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya Islam, ya ini masuk Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya, ya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Lalu amalan soleh yang kedua, melaksanakan sholat fardu, yakni sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ira. Perhatikan nih Bapak-bapak. Kata Rasulullah, sholat 5 waktu ke 5 waktu lainnya, ya sholat 5 waktu, maksudnya tadi subuh. Pokoknya itu durasinya itu selalu mengerjakan sholat 5 waktu, nggak bolong-bolong. Kemudian apa? Jumat ke Jumat, maksudnya sholat Jumat, lalu sholat Jumat lagi, minggu depannya sholat Jumat lagi, terus seperti itu. Kemudian Ramadan, ya ini puasa Ramadan tahun ini, tahun besok, terus tahun sampai kita meninggal, adalah penghapus dosa. Di antara keduanya, selama tidak mengerjakan dosa besar. Bapak-bapak rahimakumullah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa sebagai muslim kita harus tahu mana dosa kecil dan mana dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi punya kitab namanya Al-Kabair. Isinya itu adalah yang membahas dosa-dosa besar. Ya mungkin nanti kalau ada waktu kita akan mempelajarinya, ya. Kemudian yang ketiga, berangkat haji. Nah, kalau berangkat haji ini, Bapak-bapak, menghapuskan dosa kecil dan besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladtu ummuhu." Masya Allah.
Barang siapa yang menunaikan haji dalam keadaan tidak berbuat rafas, cabul, perbuatannya, hatinya, ucapannya, matanya, dan fusuk, maksiat. Maksiat ini macam-macam, Pak. Maksiat nggak dolimin orang, nggak bohongin orang, enggak. Tapi apa? Selfie-selfie, pamer-pamer ibadah di sosmed. Itu maksiat nggak? Maksiat. Ya namanya apa? Sum'ah, ria, ujub, bahaya. Ya, makanya tuh kalau lagi pergi haji atau umroh, simpan baik-baik. Maka dirinya akan disucikan dari dosa-dosa. Seperti layaknya seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ustadz, berarti koruptor tuh gimana? Ya dia harus minta maaf dulu lah Pak ya. Yang di hartanya diambil tuh dikembalikan. Atau misalkan hajinya dari uang haram yang nggak sah. Nggak bisa Bapak-Bapak. Ya. Harus haji dari harta yang halal 100%. Kemudian yang keempat, sedekah dan amar ma'ruf. Kalau umroh Bapak-bapak tahu. gimana, Tat? Kenapa Bapak? Kalau umroh sama nggak ini sama haji? Saya Maksudnya berharap sama, Pak. Walaupun memang pendapatnya yang lebih kuat dosa kecil, tapi saya berharap juga dosa besarnya diampuni. Tapi saya berharap gitu ya, Pak ya. Karena memang ada silang pendapat Pak Giarto dari kalangan para ulama ya. Tapi yang kuat itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa dosa besar ya taubat aja, kita taubat aja di sana. Gitu, minta ampun dosa-dosa semua diampuni oleh Allah. Nah, mudah-mudahan pulang-pulang kita kayak bayi barulah lahir. Amin ya Allah. Soalnya kan agak susah ya mau pergi haji sekarang ya. Uangnya harus banyak. Ya, ntar dulu yang mau nanya nanggung nih Pak. Sedekah dan amar ma'ruf. Ntar dulu ya. Nih, sedekah kita tahu Pak. Amar ma'ruf tuh tahu nggak apa? Amar ma'ruf. Bukan mantan wakil presiden, bukan. Berbuat baik. Nah, berbuat baik, betul ya. Amar ma'ruf itu memerintah atau mengajak orang ya atau memerintah orang lain untuk berbuat kebaikan. Atau Bapak-bapak ya. Sedekah, kita ngingetin teman, ngajak teman berbuat baik, ngajak istri berbuat baik, anak berbuat baik, itu amar ma'ruf. Ya. Rasulullah bersabda, fitnah seseorang adalah pada keluarganya. Suami fitnahnya istri dan anak. Istri fitnahnya suami dan anak. Ya, kemudian apalagi hartanya, kemudian anaknya dan tetangganya. Tetangga tuh bisa jadi fitnah Bapak-bapak. Ya. Semuanya dapat terhapus dengan puasa, sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi Bapak-bapak rahimakumullah, kalau mau istri kita istri yang solehah, ya anak-anak keturunan kita yang soleh dan solehah, perbaiki hubungan kita sama siapa? Sama Allah. Terus apalagi? Cari harta yang halal 100%. Kalau ada yang menggiurkan dari harta-harta yang haram, tinggalkan. Allah ganti, Pak. Yakin. Rezeki kita itu, Pak, kan sudah pernah saya sampaikan, Pak ya. Kalau 1 tahun nih, kita dapat 1 M misalkan. Dikit amat, Ustaz, ya udah 100 M. Tapi kadang ada godaan, yang 50 M-nya, ini gimana nih, cara yang haram apa yang halal? Kalau kita tinggalkan karena Allah, Bapak-Bapak, itu tetap jatahnya tetap 100 M. Yakin. Ya. Nggak mungkin enggak. Pasti itu. Itu janji Allah dan Rasulnya. Ya, jadi gitu Bapak-Bapak ya. Ya, kemudian apa Bapak-bapak rahimakumullah ya. Kita berbuat baik sama tetangga juga kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau ada makanan, ada apa, kita berbagi ya. Kemudian penulis di sini mengatakan hadis-hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa dosa bisa terhapus dengan amal soleh. Tersisa sebuah pertanyaan, apakah seluruh dosa sampai dosa besar bisa hilang dengan amal soleh yang dikerjakan? Nah, ini Bapak-Bapak.
Al-Imam bin Rajab mengatakan permasalahan ini diperselisihkan ulama. Apakah amalan soleh bisa menghapus dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, atau hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil saja? Yang benar adalah pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, bahwa dosa-dosa besar tidak bisa dihapus jika tidak bertaubat. Karena taubat adalah kewajiban bagi para hamba. Taubat itu mudah, Bapak-Bapak. Tinggal kita ucapkan. Makanya ada ulama, ada seorang soleh mengatakan, kalau bikin masalah itu jangan sesama hamba. Repot. Ya, kalau mau bikin dosa, ya kita dosanya cukup kita sama Allah aja yang tahu, Bapak-Bapak. Jangan kita bikin masalah sama orang. Jangan sampai. Kenapa? Karena kita walaupun udah taubat, dia nggak maafin. Aduh, repot, Pak. Repot sekali. Ya. Begitu. Karena manusia itu sifatnya penuntut. Sedangkan Allah itu Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Karim. Ya, Allah itu Maha Pengampun, At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Jadi Bapak-Bapak, kalau kita ada dosa besar, kita ketahui, jangan ceritakan kepada orang lain. Tutup rapat-rapat. Walaupun udah taubat, tutup rapat-rapat. Karena kata Rasulullah, Allah itu akan mengampuni hamba selama dia tidak menceritakan dosa-dosa tersebut kepada orang lain. Ya, Allah udah tutup aibnya, dia bongkar, ya kan? Taubat, jujur sama Allah, udah insya Allah Allah ampuni. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Ampunannya lebih didahulukan daripada murkanya. Ya. Nah, begitu Bapak-Bapak rahimakumullah. Cuma ya tadi, kita berharap Bapak-Bapak rahimakumullah dengan kita memperbanyak amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat menghapus seluruh dosa-dosa kita, dan dosa-dosa kita diganti dengan pahala dan derajat yang tinggi, pahala yang banyak dan derajat yang tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ada pertanyaan Bapak-Bapak sampai sini? Tadi ada yang mau nanya? Ya, Mas Tian, kenapa? Kalau misalnya nih ada pembunuhan, tapi pembunuhnya tuh tobat, itu tuh bisa diampuni Tuhan nggak? Masya Allah. Meskipun hak korban sama keluarganya belum terpenuhi gitu, gimana tuh? Nah, Mas Tian, ingat nggak dulu pernah kita sampaikan kisah pembunuh 100 orang? Ingat nggak? Ya, pernah. Nah, ada orang, dia udah ngebunuh 99. Ini orang pembunuh berantai. Ya kan? Lalu dia datang sama pendeta. Pendeta yang nggak berilmu. Ya, dia bilang, dia ngakuin dosanya. Pendeta, saya sudah membunuh 99 orang. Bisa nggak saya taubat? Pendeta ini malah marah-marah. Ya, akhirnya pendeta itu pun dibunuh. Ya, kata pendeta itu, kenapa? Dia nggak bisa bertaubat. Siapa yang mau nerima taubat kamu? Kata dia. Allah tuh nggak bakal nerima taubat kamu. Dibunuh genap 100. Lalu dia datang sama pendeta yang lain. Orang pendeta ini berilmu. Selain dia soleh, dia juga berilmu. Lalu dia bilang si pendeta ini, karena kisah ini pada kisah sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi kisah zaman dahulu. Ya, zaman Ahlul Kitab. Lalu si pendeta yang soleh dan berilmu ini bilang, apa yang menghalangi kamu bertaubat sama Allah? Nggak ada yang menghalangi kamu antara taubat kamu dengan Allah. Udah taubat aja. Tapi setelah kamu taubat, kamu pindah. Jangan tinggal di kampung itu. Kampung itu jelek. Nanti kamu udah taubat, balik lagi. Jadi pembunuh lagi. Kamu pindah ke sana tuh, ke desa seberang. Di sana banyak orang solehnya, banyak ahli ibadahnya. Akhirnya dia taubat. Lalu, karena dia taubatnya ikhlas karena Allah, tulus karena Allah, dia mau merubah dirinya. Dia pindah tuh, hijrah dari kota yang jelek ke kota yang baik. Di tengah jalan dia meninggal. Ini orang baru mau taubat, Pak, tapi bikin malaikat berantem. Gimana tuh ceritanya? Rasulullah melanjutkan, datanglah malaikat adab
dan malaikat rahmat. Dua-duanya cekcok. Malaikat azab mau ngajak dia ke dalam neraka, malaikat rahmat mau ngajak dia masuk surga. Akhirnya Allah mengutus satu malaikat yang menjadi hakim, menjadi pemutus. Kata malaikat ini, ya wes, coba kamu hitung jarak mayit ini lebih dekat ke kota yang jelek apa kota yang baik. Ternyata setelah diukur, lebih dekat kepada kota yang baik. Setelah kejadian ini, akhirnya malaikat rahmatlah yang mencabut nyawanya atau membawa ruhnya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Urusan hamba, pertanyaannya adalah sekarang, urusan hamba itu nanti di akhirat adalah urusan Allah. Terus dalil yang kedua, Masya Allah ini banyak banget nih. Bukan berarti bapak-bapak habis dengar ini, wis lah saya bunuh orang, ya nggak boleh. Dalil yang kedua, Allah itu tertawa kepada dua orang. Gimana ketawanya? Nah, jadi bapak-bapak, ada sahabat Nabi, ya, perang di satu medan perang, ya. Saya nggak tahu ya apa perang Uhud atau perang Badar ya, saya nggak tahu. Tapi disebutkan hanya perang. Nah, ketika sahabat Rasulullah ini jihad, dia dibunuh sama musyrik nih. Si orang yang B, taruhlah nih orang B nih. B ini ngebunuh si A. Nggak taunya Mas Tian apa? Si B ini masuk Islam. Si B masuk Islam, Islamnya bagus, dia jihad di jalan Allah. Dia syahid meninggal. Nggak taunya di akhirat. Ya gimana? Yang si A dibunuh sama si B-nya masuk Islam, si B-nya pergi jihad, dia pun mati dalam keadaan syahid. Ya Allah pun tertawa kepada keduanya. Karena apa? Dua-duanya masuk surga. Gitu. Jadi apa? La taqtulu min rahmatillah. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Allah itu Maha Pengampun. Tapi hadis-hadis atau dalil-dalil yang sifatnya mengajak orang untuk mengenalkan Allah Maha Pengampun, bukan berarti itu boleh dilakukan, Bapak-bapak. Maksudnya apa? Dosa-dosa besar itu boleh dilakukan, nggak boleh. Takutnya apa? Kita meninggal pas lakukan dosa itu. Kan repot. Allah ini kan Maha Pengampun, udah sekali-sekali saya mabok. Nggak taunya dicabut nyawanya pas lagi mabok. Na'udzubillah. Allah kan Maha Pengampun, sekali-sekali saya nggak sholat lah. Pre dulu sholatnya. Dicabut nyawanya pas lagi pre sholat. Gimana? Itu masuk tol menuju neraka itu. Na'udzubillah. Ya, gitu Mas Tian. Jelas? Nah, ada lagi Bapak-bapak? Sudah? Ya? Ini kan kita kan ada yang baca Quran. Nanti kalau misalnya bulan Ramadan kita mau melanjutkan bacaan yang kita baca ini, boleh nggak apa? Boleh. Syekh Shaleh Fauzan ditanya. Syekh Shaleh Fauzan itu sekarang mufti besarnya Arab Saudi. Beliau tanyanya sama kayak Mas Cahyo. Saya punya bacaan Quran kemarin sampai surat ini. Nanti Ramadan saya ngulang lagi apa lanjutin? Kata Syekh Shaleh Fauzan, lanjutin aja. Ngapain diulang lagi? Ya kan? Syukur-syukur bisa khatam di bulan Ramadan. Ya. Amin. Ya wis, Bapak-bapak rahimakumullah, sudah 9:30, udah lewat. Masa belajarnya hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendatangkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan juga semoga Allah meleburkan dosa-dosa kita, mengganti dosa-dosa kita dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.